Penyebab peristiwa yang berlangsung 13 sampai 15 Mei 1998 ini sebenarnya adalah krisis finansial Asia atau krisis moneter tahun sebelumnya, yakni 1997. Kala itu, tepatnya 8 Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot. Imbasnya, banyak perusahaan bangkrut dan orang terkena penghapusan hubungan kerja atau PHK, 16 bank di likuidasi dan berbagai proyek besar dihentikan. Ya apa iki? Akeh perusahaan sing bangkrut iki. Piye ngomong golek duite? Ra iso nyukupi kehidupane iki engko wis bangkrut kabeh. Krisis ekonomi kemudian meluas hingga ke politik dan memati gilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Belum lagi tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 kian menyulut emosi masyarakat yang sudah pusing dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kok iso iki ra iso dijarne iki? Kok iso ya mahasiswa ditembak barang iki? Padahal mahasiswa mek butuh apa istilahnya keadilan sing semestine ditentukne. Tanggung jawab iki butuh tanggung jawaban iki wis. Sebelum kerusuhan, terjadi demonstrasi di Jakarta pada akhir April hingga awal Mei 1998. Demonstrasi di ibu kota ini menyusul kerusuhan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Saat itu terdapat dua golongan massa yang terlibat dalam aksi gerakan murni intelektual serta aksi kriminalitas. Berikut peristiwa yang terjadi. Keadilan. Kami hanya ingin meminta rasa keadilan yang setara untuk semuanya. Ayo. Sabar, dimohon untuk semuanya tenang terlebih dahulu agar bisa dibicarakan secara baik. Woi, sabar. Woi, jangan kerucukan. Aku sudah tidak tahan lagi. Sabar. Woi, dia tertembak. Semula, aksi demonstrasi berlangsung dengan damai di dalam kampus. Namun, kondisinya menjadi tak terkendali setelah demonstran bentrok dengan aparat keamanan. 4 mahasiswa Trisakti menjadi korban penembakan dalam tempat ini. Kabar ini pun melakukan gerakan serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kita berpencar, telusuri semua daerah yang bersangkutan dengan pemerintahan ini. Kita ingin menyuarakan rasa keadilan kita. Mei 1998. Keesokan harinya, 13 Mei 1998 di Jakarta, mahasiswa Trisakti kembali berdemonstrasi sebagai bentuk protes atas tindakan represif aparat. Aksi itu di depan kampus Trisakti, Jakarta Barat, juga kembali berujung ricuh dan diwarnai dengan pembakaran bom bensin serta pengerusakan pos polisi terminal Bogor. 14 Mei 1998. Pada 14 Mei 1998, gelombang aksi kian membesar dan meluas hampir di seluruh wilayah Jakarta. Masa kala itu juga semakin tak terkendali. Kerusuhan pada 14 Mei berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga larut malam. Sasaran amukan para pengunjuk rasa tak hanya mengarah keturunan Tionghoa, tetapi juga masyarakat pribumi. Tindakan kriminalitas lain terjadi, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga aksi pemerkosaan massal. Bahkan kerusuhan 14 Mei 1998 juga diambil sebagai aksi paling rusuh dalam rangkaian peristiwa Mei 1998.
Mei 1998. Meski kerusuhan terbesar terjadi pada 14 Mei, aksi terus berlanjut hingga 15 Mei 1998. Di Jakarta, kerusuhan pada hari itu sedikit lebih kecil daripada hari sebelumnya. Namun, aparat keamanan terlihat lebih aktif berpatroli sembari membersihkan sisa-sisa aksi sebelumnya. Dampaknya, kerusuhan Mei 1998 tak berhenti sampai 15 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek bergerak memadati pelataran gedung DPR RI. Mereka mendesak pimpinan Dewan untuk mengusulkan kepada MPR RI agar menyelenggarakan sidang istimewa sesegera mungkin. Kami hanya meminta pihak MPR RI untuk segera mungkin mengadakan sidang. Sabar. Nanti akan kami segera umumkan hasilnya. Jadi Ketua DPR atau MPR Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandara MPR 1998 sampai 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang 45-nya. Mulai hari ini, Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berimbas pada turunnya tahta Soeharto, kerusuhan Mei 1998 juga membawa sejumlah dampak lain.
mulai dari kerusakan hingga kematian. Jumlah keseluruhan korban dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai wilayah Indonesia ditaksir mencapai angka 1.217 jiwa meninggal dunia, 91 orang luka, dan 31 orang hilang. Bukan hanya itu, terdapat 159 korban kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun, umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sekian, terima kasih atas drama 1998 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.